Tahun 2000-an, santet pertama muncul dan mengenai menantu kesayangan Eyang. Seluruh keluarga kebingungan karena berita kematian Pade Yoso mendadak. Anehnya, ketika beliau meninggal, bukan wangian yang tercium, melainkan bau busuk aroma kematian. "Aku mau cerita ke kamu, tapi jangan kesini," kata Bude Yoso, istri Pade Yoso kepada papaku. "Cerita apa, Mbak?" tanya papaku. "Masmu itu sudah bersekutu sama setan. Aku nggak tahu tujuannya apa, tapi yang jelas kali ini tumbalnya dia sendiri," kata Bude Yoso. "Gimana ceritanya, Mbak?" tanya papa. "Aku belum tahu gimana cerita aslinya. Yang jelas dia mati karena ulahnya sendiri," kata Bude Yoso. Malam tahlilan ketiga Pade Yoso disambut dengan bau busuk seantero rumah dan bau anyir darah. Bahkan seluruh makanan yang seharusnya digunakan untuk tahlilan mendadak basi. Nasi yang baru matang pun seketika menjadi basi. Timbul belatung dari setiap lauk yang dimasak. Seluruh orang yang ikut membantu ketakutan. Hingga tak lama kemudian terdengar suara benda jatuh yang teramat kencang dan disusul dengan suara erangan yang memilukan. Kami semua mendengar hal itu, bahkan kasakusuk yang terdengar itu adalah suara Pade Yoso yang tersiksa. Seolah tak cukup sampai di situ saja. Bahkan air yang keluar dari keran yang akan digunakan untuk membersihkan beras pun berubah menjadi darah. Iya, darah. Tidak hanya campuran air dan darah, melainkan memang darah yang mengalir. Jika kalian mengira itu berakhir, nyatanya tidak. Daging yang dimasak berubah menjadi gumpalan-gumpalan daging yang bercampur nanah. Seolah kurang, bahkan ayam segar yang dibeli semua berubah menjadi ayam tiren. Tahlilan 3 harian itu berubah menjadi kepiluan dan malu. Aku melihat Eyang berjalan tanpa alas mengelilingi rumah Bude. Eyang mengajak cucu kesayangannya untuk membantunya, dan semua cucu Eyang turut andil kecuali aku, karena aku bawa sial menurut Eyang. Memang setelah itu semua berjalan dengan lancar dan baik sebagaimana mestinya. Semua kembali normal. Walaupun masih nampak kengerian dari air muka para warga yang turut andil pada saat itu, tapi semua tertutupi karena mereka tidak ingin kena bala. Mungkin dari kalian sudah pernah tahu tentang pocong hitam, pocong putih, pocong abu-abu, tapi pernahkah dengar tentang pocong hijau atau merah? Konon kabarnya pocong jenis ini merupakan peliharaan orang dengan ilmu hitam linuia, di mana syarat memilikinya pun tidak gampang. Malam itu setelah acara 3 harian Pade Yoso, kami semua tertidur berjejer di ruang tengah karena kamar sudah penuh dan tidak ada lagi tempat. Tepat pukul 1 dini hari, sepupuku Iput berteriak. Ternyata dia kerasukan. Di situ hanya aku tidak menangis dan tidak panik. Lagian, untuk apa panik dan nangis? Toh dia kesurupan karena salahnya sendiri. Tak lama setelah Iput, disusul sepupuku yang lain. Mereka kesurupan secara bergantian. Hanya aku yang tidak mengalaminya. Entah, aku yang terlalu tidak peka atau bodoh amat. Karena aku memilih melanjutkan tidurku. Sampai kemudian, kalau tidak salah pukul 3 aku terbangun. "Mak, itu banyak pocong deh. Ada yang warna hijau tuh di depan," katanya nyariin Bude Yoso. "Bude bayar utangnya," kataku, disambut dengan pelototan banyak orang karena mereka tidak percaya kata-kataku. Akhirnya aku tidak dapat tertidur lagi karena aku merasa bahwa pocong-pocong itu mengawasiku dari luar. Kadang bingung kenapa sih mereka itu bajunya enggak warna yang ungu, pink, atau polkadot gitu, atau mukanya unyu kek. Harus banget mukanya rusak dan berbelatung. "Mak, lihat deh mak, itu loh di bawah pohon belimbing mak. Ih, rengeku,"
Kamu itu jangan ngaku-ngaku bisa lihat. Mana bisa kamu lihat kayak gitu. Kamu itu cuma cucu bawa sial. Karena kamu lahir barengan sama Mak Sengkolo. Gara-gara kamu, Eyang meninggal. Kalau Eyang gak meninggal demi kamu, mungkin Eyang masih hidup. Biar kamu bisa lahir nantinya. Makanya Eyang kamu yang berkorban. Bukannya bersyukur udah dilahirin. Malah ngomong yang enggak, kata Bu Delin. Jujur aku terdiam, pantas saja Eyang tidak pernah melihatku. Bahkan aku selalu diasingkan. Tidak seperti cucunya yang lain. Mama melihatku dengan tatapan aneh. Aku tahu Mama juga sakit hati mendengarnya. Hanya karena aku lahir bertepatan dengan 1000 hari meninggalnya Eyang. Aku diselalu cap pembawa sial. Siapa juga yang mau lahir bertepatan dengan 1000 hari kematian Eyangnya. Kalau boleh minta, aku juga nggak mau apalagi dilahirkan dari keluarga besar macam kalian. Sejak itu, dendamku kepada mereka kian bertambah. Kematian Padeyoso merupakan babak baru dari serangkaian teror yang berujung kematian. Entah sudah berapa banyak orang yang membantu akhirnya berakhir dengan meregang nyawa. 40 hari pasca kematian Padeyoso, seluruh keluarga besar mengalami kepanikan massal karena Padedarso menyusul tepat pada 40 hari setelah meninggalnya Padeyoso. Bagaimana tidak panik, Padedarso meninggal dalam kondisi telanjang bulat. Seluruh lubang pada tubuhnya mengeluarkan nanah. Padahal malamnya beliau baru saja pulang dari rumahku dan bertanya kepada papaku tentang teka-teki hal aneh yang menimpa seluruh keluarga besar kami. Dan ternyata keinginan tahunya berujung kematiannya yang tidak wajar. Pak, apa nanti keluarga kita nasibnya bakalan sama kayak Mas Darso? Tanya mamaku. Aku nggak tahu, Ma. Yang penting sekarang anak-anak kita jaga baik-baik. Kita fokus pada keluarga kita saja, ucap papa menenangkan mamaku. Walau hatinya bergejolak ketakutan, tapi ia harus tetap tenang. Atas saran temannya, papaku pergi menenangkan dirinya ke salah satu pondok pesantren terbesar dan tertua di Jawa Timur. Karena sudah ada 2 kematian dalam jarak dekat. Dan mandeknya beberapa usaha papa ditambah mandek ada ketegangan antara papaku dan keluarga besar mama. Sebagai anak laki-laki tertua, aku tahu papaku memikul beban yang teramat berat. Makanya ketika beliau memutuskan untuk menenangkan diri, kami pun mendukungnya dan aku sebagai anak sulung sangat pembawa sial menurut keluarga besar papaku. Harus bisa menjaga mama dan adik-adikku. Siang itu, telepon rumahku berdering. Halo, ucapku. Ini papa, kamu hati-hati di rumah. Jaga mama dan adik-adik kamu. Papa percaya kalau kamu bisa. Ingat, jangan gegabah, jangan emosi. Minggu depan papa pulang. Jangan bilang mama kalau papa telepon kamu. Kata papa, iya jawabku. Telepon dari siapa? Tanya mama. Salah sambung, Mak, jawabku asal. Oh, ya udah, mama lagi masak nasi. Tolong nanti kamu cek. Mama mau sholat dulu, kata mama. Iya, Mak, jawabku. Aku pun berjalan ke dapur. Memikirkan ucapan papa membuatku pusing. Sesampainya di dapur, aku mengecek nasi yang sudah dinanak oleh mama. Tapi aku kaget setengah mati karena ada rambut di nasi itu. Dan ketika aku menariknya, rambut itu panjang sekali seolah-olah tidak ada habisnya. Rambut mama tidak sepanjang ini. Lalu ini rambut siapa? Tanyaku dalam hati. Aku masih sibuk menarik rambut itu karena aku menariknya dan langsung aku gulung. Tanpa aku sadari ternyata sudah nyaris membentuk bola. Astagfirullahaladzim, ucap mama mengagetkanku. Itu apa? Rambut siapa? Tanya mama padaku. Gak tahu, Mak. Tadi ada di dalam nasi yang mama masak. Terus aku tarik.
Ternyata panjang banget, Mak, ucapku. Matiin kompornya. Kita pulang ke rumah Simbah dulu sampai papa kamu pulang, kata mama. Terus sekolahku gimana, Mak? Tanya aku. Berangkat dari rumah Simbah nanti bareng mama berangkat naik bis, kata mama. Kami pun mempersiapkan apa saja yang akan kami bawa saat itu. Seragam sekolah, buku-buku pelajaran, dan sepatu yang paling utama. Setelah semua telah kami persiapkan, kami pun bergegas untuk pergi ke rumah Simbah. Dari kejauhan aku bisa melihat ada sepasang kaki yang mengelilingi rumahku. Bahkan rumahku hanya sebatas lututnya. Tapi aku hanya diam karena aku tidak ingin menambah kepanikan mama. Aku terus melihat ke atas karena aku ingin melihat seluruh badan dan mukanya, tapi nihil. Aku gagal melihatnya. Jika dia jahat, kenapa dari tadi aku melihatnya menelan segala bentuk pocong dan kuntilanak? Bahkan Gondorowo yang konon kabarnya kuat pun tak berani mendekat. Aneh bukan? Aku tidak tahu dia berada di sisi mana. Yang aku tahu dia memakan seluruh wujud serangan yang berubah menyerang kami. Yang terakhir kulihat ia menelan banaspati bulat-bulat dan semua Gondorowo tunduk padanya. Ini aneh. Tapi apa di dalam perjalanan aku hanya terdiam karena kepalaku sakit dan aku merasa mual karena harus melihat seluruh kejadian barusan. Aku masih bergidik ngeri jika membayangkan itu semua. Sesampainya di rumah Simbah, aku melihat Mbah Kung yang sibuk membersihkan gamannya. Untuk apa ini, Mbah? Tanya aku. Bersihin aja, siapa tahu nanti digunakan. Kamu mau yang mana? Tanya Simbah padaku. Mataku melihat beberapa gaman Simbah. Ada yang seperti tisura, ada keris, luk 7 dan kepala. Pegangannya berbentuk kepala naga. Ada juga keris kecil, keong buntet. Tapi mataku bertuju pada arca yang mungil dan sebuah belati kecil emas dengan ukiran berbentuk naga dan bertuliskan Asma Allah. Kalau yang ini apa, Mbah? Tanyaku. Ini golek cundrik. Cundriknya nanti Mbah kasih kalau kamu udah gede. Kalau goleknya nanti kalau kamu mau merantau, kata Mbah Kung padaku. Emangnya nggak bisa dibawa sekarang, Mbah? Tanyaku. Belum waktunya. Kalau udah waktunya, jangankan ini, semua juga bisa kamu bawa, kata Mbah Kung. Aku masih tidak paham kenapa Mbah Kung membersihkan gamanannya menggunakan uli atau gemblong. Baru setelahnya dibersihkan dengan air bunga dan dijemur. Bersambung.